Dengan Bung Karno secara sosok fisiknya Pak Said lebih tinggi dari Bung Karno. 1 April 1947 Pak Said Shah Muhammad sebagai pejabat golongan tinggi di Kementerian Penerangan. Beliau mendapatkan bintang gerilya, Pak. Itu kalau saya ketemu tentara kami mendapatkan gelar pahlawan bintang gerilya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam program podcast channel Mubarak Bandung. Dalam episode ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang sungguh luar biasa, yaitu mengenal lebih dekat sosok Bapak Utusan Maulana Said Shah Muhammad. Dan untuk membahas tema ini, kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang keluarga dari Bapak Said Shah Muhammad, yaitu Bapak Ahmad Pangerso Agung. Assalamualaikum Pak Agung, jazakumullah. Waalaikumsalam. Atas kesempatannya, atas waktunya. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang sosok yang bagi saya sangat-sangat istimewa. Mungkin Pak Agung bisa jelaskan, sampaikan kepada kita, pada penonton juga tentang apa latar belakang Bapak Said Shah Muhammad itu datang ke Indonesia, Pak. Iya. Baik Pak Maulana Iskandar Gumai. Memang ketika kita akan membahas beliau ini, saya cukup berat juga. Artinya dari perspektif saya sendiri, di mana memberikan keterangan ini berdasarkan dokumen-dokumen yang saya simpan. Ya karunia Allah Ta'ala semata, karena saya menantu dari Pak Raden Hadi Iman Sudita dan Ibu Mariam Suciati, di mana almarhumah kemudian menitipkan dokumen itu. Ada ketersimpan. Di luar dugaan juga bahwa saya temukan catatan-catatan kecil, tulisan waktu itu ketikan ya, nasi ketikan Pak Hadi yang mengisahkan juga dongengkan ke saya. Sehingga saya pun menjadi tersemangati karena jejak-jejak para sesepuh mempunyai nilai-nilai luhur. Saya kecil juga merasa masih merasakan pergaulan dengan almarhum Bapak Said Shah Muhammad ketika dulu di Kebumen. Beliau berkunjung ke Kebumen. Latar belakang saya kira kita sama-sama ketahui bahwa beliau adalah salah satu penyambut seruan khalifah di dalam memenuhi gerakan Tahrik Jadid. Kita tahu tahun 1934 bagaimana dalam catatan sejarah jemaat Majelis Ahrar ya Pak ya. Para itu penentang jemaat ya. Ya betul, sangat di keras. Kadian berkonferensi, saya baca begitu. Kemudian semangatnya mau menghabisi Kadian lah, menghapuskan Ahmadiyah. Tapi jemaat ini adalah milik Allah Ta'ala. Rupanya Allah Ta'ala dengan cara yang lembut menyiapkan tangan kanannya di muka bumi seorang khalifah ya. Di era khalifah kedua itulah gerakan Tahrik Jadid dicanangkan. Latar belakang itulah kemudian tahun 34, kita baca 35, 36, perkirakan tahun 37-an ini Pak Said menyeru untuk dikirim ke Jawa. Kan belum ada Indonesia Pak. Belum ada Indonesia Pak ya. Maulana Ahmad Ali Haute dikirim Sumatera kan gitu ya. Jawa gitu. Saya baru sadar Pak. Iya Pak, silakan. Jadi ngebayangin kita dalam perspektif zaman dulu negara kita belum ada Indonesia. Anak-anak muda karena hidup dapat kesempatan di sekitar khalifah, khalifah memiliki program seperti itu, kebayang oleh kita anak-anak muda ini tersengat semangatnya, samina wa ta'na, aku akan kirimkan kira-kira begitu ya, untuk pemuda-pemuda ke luar negeri, gitu. Seperti dalam catatan ini tahun 36 ke luar negeri beberapa negara. Argentina, Tanzania, Hungaria, gitu kan. Betul, Pak, betul. Nah sehingga tahun 37 diperkirakan beliau menyeru itu. Kemudian Pak Hadi almarhum menceritakan sebelum beliau berangkat itu pamitan pada istri khalifah kedua. Jadi anak-anak muda ini karena beliau mahasiswa Pak,
Oh iya Jadi iya. latar belakang Mahasiswa sedang kuliah. Jurusan apa Pak? Jurusan ilmu sosial politik kalau Ilmu sekarang. sosial politik. Iya. Itu menyambut seruannya, kemudian diberikan bekal-bekal karena kan bukan latar belakang sekolah seperti sekarang kan jamiah gitu ya. Oh bukan sekolah Karena kembali tuntutannya Iya, iya. gerakan tarik jadid ini Betul. akan dikirimkan gitu, sebagai misioneri diberi bekal-bekal ilmu-ilmu dasar untuk berangkat menyampaikan tablik dakwah Islam Ahmadiyah dan pamitan, kata Pak Hadi itu pamitan dengan ibu, dan itu saya agak ini karena ada satu tanda titipan seperti tabaruk begitu. Oh berbentuk apa Pak? Ya saya nggak tahu persis nanti bentuknya itu secuil kain. Oh Iya, saya nggak tahu nanti bagaimana dari Masih Maud apa dari Khalifah? itu yang saya belum tahu persis. Oh ya Masya Allah. Iya, tapi pesannya karena turun temurun tadi ya, artinya kakak ipar almarhum Mas Barik yang paling tua itu juga saya didengerin sama Aki, ada tabaruk gitu. Itu saya temukan bungkusan kecil, kemudian saya buka dengan rapih dilipet-lipet gitu, ada kain. Nah, jadi kemudian latar belakang itulah beliau berangkat tahun 37 kira-kira Batavia ya, Batavia Jawa. Saya lihat itu foto-foto, nanti bisa ditayangkan. Beliau singgah di rumah Pak Raden Muhyiddin, sesepuh-sepuh, kan ada foto dengan Pak Malik Aziz Ahmad Khan. Oh ya beliau berdua Pak ya? Ya antara berangkatnya sama-sama atau susul menyusul itu juga saya tidak tahu persis ya. Oh iya. Kan ini kemarin catatan dari Pak Uung juga beliau kelihatannya sesama menyambut seruan itu sebagai berangkat sebagai utusan ya, misioneri. Sampai di Batavia beliau kemudian saya kira jemaat Ahmadiyah saat itu kita ketahui sudah mulai ditanam oleh Maulana Rahmat Ali HOT kan 37 Pak ya. Ya sudah di Batavia. Baru kemudian ada foto juga nih perpisahan antara Pak Malik dengan Pak Sayyid Syah Muhammad di stasiun gitu kereta api, antara satu berangkat tugas ke daerah mana, satu ke daerah mana gitu. Ada kenang-kenangannya itu tahun 39 Pak Maulana Pak Maulana Sayyid Syah Muhammad ini ke Purwokerto dan Pak Malik Aziz ke Surabaya gitu ya. Saya lihat di dokumen foto di stasiun ada itu perpisahannya. Sehingga kemudian tahun 39 beliau kelahiran tahun 1912. Jadi umur berapa itu? 23 tahunan begitu. Karena mahasiswa masih langsing. Artinya nanti dibandingkan dengan perjalanan hidup beliau ya. Nah ini sampai di Purwokerto rupa-rupanya beliau kemudian menyampaikan dakwah tentang Jemaat Ahmadiyah ini sebagai misioneri. Itu di Purwokerto sudah ada cabang jemaat? Anjuman tulisannya, fotonya itu Anjuman Ahmadiyah Purwokerto. Iya. Artinya sudah ada. Kalau sekarang mah cabang lah Pak ya. Iya. Atau dulu istilahnya ya itu tadi ya, sekelompok. Gitu. Berarti membidangi daerah mana saja Pak kalau beliau di Purwokerto itu? Kalau Purwokerto kemudian karena ada jejak foto-fotonya, beliau sampai di Kebumen, sampai di Magelang, sampai Jogja nanti dalam rentetan sejarahnya itu. Jadi kalau lihat di era saat ini itu kan Karisidenan Banyumas, terus Karisidenan Kedu sampai Magelang. Dulu mungkin masih satu wilayah ya karena belum dikenal teritorial NKRI ya. Betul. Nah tadi yang Bapak sampaikan ya beliau betul-betul tugasnya ya dakwah Islam, berkhidmat, atau mungkin ada yang lain mungkin Pak? Ya, jadi penggalan yang saya baca dan saya terima kisahnya itu dari Bapak Ibu mertua di Kebumen itu era setelah di Purwokerto. Di Purwokerto itu juga
termasuk salah satunya tokoh-tokoh Jawa yang yang sudah ketemu dengan beliau itu. Pak D saya, Pak Suroso Malangyudo, di fotonya itu ada. Kemudian Pak Sarido, sesepuh-sesepuhnya itu yang di 39 tahun 39 di Purwokerto itu. Nah, di dalam perjalanan tugas berdakwahnya atau bertabliknya bahasa sekarang itu sampailah di Kebumen. Dalam perkiraan rentang waktu sepertinya di era zaman Jepang, karena peperangan semakin susah ya. Itu kan sudah mulai Jepang Jateng tahun 42. Ayah saya bercerita, beliau di Kebumen itu kemanusiaannya itu, gerakan kemanusiaannya itu yang cukup menjadi catatan fenomenal, yang pada akhirnya nanti Presiden Bung Karno tertarik dengan kiprah itu. Yaitu saya juga didongengin oleh Pak D. Suroso Malangyudo itu, waktu kecil itu didongengin, beliau dengan Pak Saisah Muhammad menghikmati atau menyantunin orang-orang miskin di Kebumen. Dulu saya diceritainnya begini, kalau ketemu orang miskin di jalan, ditanya, kamu muslim? Iya. Orang Islam itu lebih baik tangan di atas, bukan tangan di bawah, jangan minta-minta. Dinasehati. Kadang ditanya, kamu sudah makan belum? Belum. Pergi ke rumah saya. Itu Pak Deroso menceritakan, mentarbiyati kita dengan metode seperti itu, kan nilai-nilai menghargai orang, menolong orang itu tertanam juga secara tidak langsung ya. Sehingga kiprah itu kebayang oleh kita, kalau hanya sehari selesai terus kok sampai gerakan seperti itu, menolong orang-orang miskin, diberi keterampilan Pak. Dipanggil ke rumah dengan Pak Said, diberi keterampilan. Jadi supaya memiliki pemberdayaan ya. Wah, jangan jadi peminta-minta sekali, gitu. Pak, ya, Masya Allah ya. Di pemberdayaannya itu salah satunya ketika zaman Jepang kan susah. Nyaris orang susah pakai baju. Nah, ayah saya menceritakan di Kebumen itu ada pabrik industri peninggalan Belanda, pabrik minyak kelapa. Kan dari bahan kopra gitu. Itu bahan-bahan kopra itu dibungkus pakai kain goni. Nah, karena memang hubungan sosial dengan tokoh-tokoh masyarakat, beberapa networking yang terbangun oleh komunitas baksos istilah sekarangnya itu ya. Ada juga seorang dokter di Kebumen yang tertarik membantu memberikan jaringan komunikasi kepada pabrik. Nabatiasa nama pabriknya itu di Kebumen. Sampai hari ini masih ada tuh, bangunan tua itu. Nah itu kain goni itu kemudian dibuat baju, celana, sehingga gerakan membantu rakyat yang sedang susah di era-era itu, kemudian fase Bung Karno dalam peristiwa kemerdekaannya ini. Jadi kan diproklamirkan 45 ya. Kita sudah mulai nih, 42 ada di Kebumen, 45 proklamasi, kemudian 46 masih di Jakarta, Bung Karno tokoh-tokoh nasionalis di Jakarta, termasuk tokoh Ahmadiyah saat itu ketua, disebutnya Presiden Ahmadiyah Indonesia, Pak Raden Muhyiddin itu ditugasi untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang pertama tahun 46 pun diculik ya. Artinya Belanda belum menerima, masih mau mengambil lagi kedaulatannya sebagai Hindia Belanda, sebagai penjajah. Nah, tidak aman Jakarta tahun 46. Maka dalam catatan sejarah Republik Indonesia era perjuangan itu, Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengusulkan supaya pindah ke ibu kota, pindah ke Jogja. Di dalam era pemerintahan Indonesia di Jogja itulah Bung Karno tahun 47 mendengar gitu. Kiprah ada di Kebumen ini orang asing lagi yang sedang membantu memperjuangkan, memberikan pemberdayaan. Kalau bahasa bapak saya, Pak Suroso itu Pak D sama Pak Said
mungkin menjadi rintisan cikal bakalnya Departemen Sosial itu. Karena beliau sudah beraktivitas sosial yang luar biasa sampai presiden pun kagum gitu. Betul. Ya kan beliau turun ke jalan. Iya. Ya Pak, memanggil, menyapa, memberi makan, memberikan pelatihan. Saya begitu. Masya Allah, itu luar biasa di tahun itu luar biasa, Pak. Iya, itu. Dan dua tokoh ini pun dalam catatan sejarah negara mendapatkan tempat istimewa yang luar biasa kita, yang memiliki nilai-nilai kepahlawanan, nilai-nilai kejuangan. Nah Pak, saya yang cukup terpengaruh juga terkait tadi yang Bapak di awal sampaikan bahwa beliau dari Pakistan itu masih sangat muda, meninggalkan keluarga dan lain-lain untuk berkhidmat untuk agama. Nah ada sisi yang menarik, rupanya beliau tuh menikahi putri asli orang Indonesia lah katanya. Nah ini kan, berarti kan berpikir tinggalnya di Indonesia gitu Pak ya. Iya. Nah itu mungkin Bapak bisa share, ceritakan bagaimana sampai beliau memutuskan menikahi orang asli Indonesia ya. Kisah romantismenya saya kurang tahu ya. Tapi dalam perspektif saya membayangkan karena memang ya bapak sendiri juga begitu ya. Saya yakin Korps Mubalikin ketika karunia itu datang, Tuhan bolak-balikan hati manusia yang tadinya umur-umur segitu sedang berpikir lain, kemudian ada panggilan untuk menghormati agama, bahwa kumaha engke kan begitu ya bahasa Sundanya ya, kumaha engke wae. Jadi beliau itu ketika kemudian menikah di Kebumen dengan Ibu Siti Hafnah. Siti Hafnah. Saya lihat fotonya itu Pak, kayaknya kalau bahasa istri saya bilang kecantikan ini itu luar dalam gitu. Masya Allah. Karena beliau dari keluarga memang keluarga ulama. Gitu. Beliau keluarga ulama dan malah kata Ibu Suci, ibu maksudnya Bu Nini gitu ya. Itu hafalan Al-Qur'annya luar biasa. Kalau lagi diskusi dengan suami, dengan Pak Sayyid, malah Nini yang ngurusin gitu kira-kira gitu. Itu ayatnya begini ya gitu. Oh gitu Pak. Iya. Jadi yang membuat inner beauty-nya ya, karena memang kesalehahannya dengan soleh ini gitu. Iya. Nah perjumpaan itu kemudian menikah di Kebumen. Dari kisah yang saya ketahui sedikit lah dari itu. Nah, karena memang kan tadi Bapak meninggalkan keluarga ya. Iya, itu Pakistan, nanti bisa keluarga Pakistan pun ada foto-foto lama Pak. Saya miliki. Beliau keluarga Sayyid. Masya Allah. Kalau sekarang Habib gitu ya. Di dokumen Kedutaan Besar Pakistan itu saya ada itu. Jadi beliau putra dari Sayyid Habib Ula. Kelahiran betul Pakistan Barat. Iya. Terus ada foto keluarga ketika beliau mau berangkat masih muda kelihatan. Iya. Dikalungi bunga, ini mau perpisahan. Iya. Ada keluarga lawyer, advokat itu ada tulisan keluarga advokat. Kemudian juga ada yang keluarga angkatan bersenjata begitu ya. Meninggalkan keluarga dan menyambut seruan khalifah. Pak, kalau tidak salah Bapak Said Shah Muhammad memang meninggal di Indonesia juga, di Bandung kan Pak ya? Meninggalnya di Bandung. Artinya memang ketika beliau memutuskan berdakwah ke Indonesia, menikahi orang Indonesia, memang sudah mungkin berpikiran ya udah jadi orang Indonesia. Sepertinya ya, kalau kita lihat dalam catatan dialog Pak Sayyid perjumpaan dengan Bung Karno, sampai keheran-heranan Bung Karno. Jadi kembali ke tadi kisah yang tadi ya. Itu memang nanti saya tanyakan, saya penasaran Pak itu ya. Nah, bagaimana itu Pak? Tadi kan dilanjutkan saja Pak ya. Pak Bung Karno sudah mulai tertarik dengan sosok pribadi orang asing tapi mengkhidmati orang Indonesia dalam suasana yang sangat susah. Monggo Pak. Nah ini saya menarik sekali. Iya. Jadi dipanggil ke Istana Presiden di Jogja. Beliau sekitar bulan Maret tahun 47 berangkatlah ke istana, perjumpaan dengan Bung Karno. Secara
sosok fisiknya, Iya. Pak Said lebih tinggi dari Bung Karno. Oh iya. Jadi seolah-olah Bung Karno begini gitu ya. Salamannya, Tuhan akan menggunakan bahasa apa? Karena kan beliau orang asing ya. Iya, iya. Apakah barangkali bahasa Inggris, bahasa Arab, atau ya bahasa Inggris sekurang-kurangnya ya, atau bahasa Belanda atau segala. Lalu ditanya begitu oleh Bung Karno, Pak Said, ini bayangkan Pak, jawabannya, saya akan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa persatuan negara Republik Indonesia. Jadi kalimat satu sengatan buat Luar biasa. Bung Karno ya, Iya, iya. artinya tercermin kecintaan beliau terhadap negara Indonesia gitu. Jadi itu didoain oleh istri Gus Dur kedua apa gitu kan, sehingga beliau kemudian berangkat, kemudian kiprahnya karunia Allah Ta'ala menyertai beliau. Beliau teguh di dalam jalan itu, mendahulukan agama, sampai-sampai karena beliau ketika salaman, beliau saat itu kan sebagai pimpinan Missionary Ahmadiyah Indonesia. Kalau bahasa sekarang Resultablik barangkali ya. Iya, betul Pak. Incas begitu. Nah, mengenalkan ke Bung Karno. Beliau pun sebagai pimpinan Missionary Ahmadiyah Indonesia tentang Ahmadiyah. Tadi di situ perkenalan dengan Bung Karno. Saking asiknya ngobrol-ngobrol, kebayang Bung Karno nawari Pak Said pindah aja ke Jogja gitu. Jadi beliau kan di Kebumen, 100 kilo kurang lebih jaraknya. Iya, iya. Karena asiknya perjumpaan pertama, kesan pertama begitu mendalam, diskusi tanya jawabnya, kiprahnya tentang bantu rakyat, Bung Karno sebagai Presiden Indonesia yang sedang berjuang begitu, kemudian mengenalkan Ahmadiyah, sehingga beliau merasa Bung Karno-nya mengajak Pak Said pindah saja, gitu. Tapi jawabannya selalu, ya saya ngomong selalu karena membaca kisah-kisah selanjutnya. Beliau jawab, saya akan istikharah dahulu. Jadi dari situ mendahulukan agama memang. Ditawari presiden, kalau era kita kayaknya gimana ya, lain ya. Beliau akan istikharah dulu, dan tentu kan lapor oleh Khalifah kedua ya, Khalifah menyampaikan perjumpaannya dengan presiden, kepala negara. Akhirnya singkat cerita, beliau meninggalkan Kebumen dan pindah ke Jogja. Ya Pak. Nah setelah beliau pindah ke Jogja, otomatis beliau banyak terlibat Pak ya, pergerakan dengan Bung Karno pada waktu itu, perjuangan. Mungkin Pak Agung bisa sampaikan apa saja Pak? Sekali lagi based on sejarah ya. Iya betul. Beliau juga mengisahkan ketika di Jogja tadi sudah bergaul dengan Bung Karno, dengan tokoh-tokoh nasional negara kita di era-era Belanda masih belum terima kemerdekaannya. Beliau ditugasi oleh Bung Karno dan diberikan SK kalau sekarang. Ada Pak dokumennya. 1 April 1947 Pak Said Shah Muhammad sebagai pejabat golongan tinggi di Kementerian Penerangan. Jadi bahasa sekarang RRI ya. Beliau untuk menyiarkan perjuangan tentang kedaulatan negara ini. Karena de jure, de facto kan harus dua-duanya diakui oleh dunia internasional. Nah Pak Said menyiarkan itu perjuangannya. Dan by SK Pak ya? Iya ada SK-nya. Jadi memang pejabat golongan tinggi. Iya. Publisitet Kementerian Penerangan Republik Indonesia, SK-nya tahun 47. Kemudian menyiarkan itu perjuangannya bahwa Indonesia dalam perjuangannya ini secara benar dan adil. Ada kata-kata itu yang tertuang di dalam surat resmi negara ketika pada akhirnya nanti memberikan penghargaan kepada Pak Said. Kalimat itu jadi menyuarakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini sah dan adil karena agresi orang asing ya. Kan dulu juga ada pertanyaan para Ahmadi di Indonesia kepada Khalifah, bagaimana kita ini? Kan pemerintah yang Hindia Belanda. Terus kita mau memberontak bagaimana? Kemudian kan beliau sangat bijak bahwa mayoritas penduduk setempat itu ingin merdeka.
Jadi sah bangsa yang kecil ini datang untuk menguasai, tidak sah. Nah, dari situlah jemaat juga mengalami ikut serta, bukan hanya Pak Said ya, digaungkan oleh Khalifah kedua, semua juga berkorban untuk kemerdekaan. Iya. Catatan-catatan sejarah itu banyak sekali. Nah, ketika di Jogja ini era Pak Said Syah Muhammad ya, beliau juga selain menjadi penyiar tentang perjuangannya, kalau di Surabaya Bung Tomo gitu ya, itu beliau juga sebagai spionase. Jadi, kutip, ya dalam kutip spionase perjuangan untuk menghubungkan informasi kota dengan perjuangan gerilyanya Jenderal Sudirman. Sampai-sampai ada catatan yang saya baca itu, beliau katakan ketika saya menjadi penghubung perjuangan, dibilangnya anak-anak, tentaranya kan masih muda-muda. Jadi umur-umur remaja pun sudah mengangkat senjata atau bambu runcing kan begitu. Beliau menyambungkan informasi antara kota kepada perjuangan Jenderal Sudirman. Gitu. Nyaris nyawa saya juga sering kali. Jadi riskan, risiko tinggi kalau ketangkep sebagai informan. Wah, iya. Juga, Pak, ya itu strategi-strategi Bung Karno sebagai presiden, kemudian Pak Said sudah tulus ikhlas ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Apalagi seorang mubalik sudah mendahulukan agama, nilai-nilai yang terlihat oleh kita kelihatannya seperti itu. Akhirnya itu juga nanti catatan jasa beliau diakui negara pun sebagai pahlawan, Pak ya? Iya. Pahlawan kemerdekaan atau apa istilahnya, Pak? Gerilya, kan di eranya beliau mendapatkan bintang gerilya, Pak. Itu kalau saya ketemu tentara pertama mendapatkan gelar pahlawan, bintang gerilya, itu dihormati sekali ya, veteran ya. Nah tadi Pak ada istilah tadi Bapak, beresiko hampir nyawa pun melayang. Ketika menjalankan fungsi intelijen tadi, menghubungkan informasi perjuangan di kota dengan Jenderal Sudirman yang gerilya itu. Nanti ada pertemuan Pak, pertemuan tokoh-tokoh penting ini menghargai Pak Said. Ada kisah ketika pidato komisi asing yang dibentuk oleh PBB untuk gencatan senjata. Ini orang Tiongkok yang datang ke Jogja. Pidato Mr. Chiang namanya. Mr. Chiang itu berpidato seolah-olah mendiskreditkan Indonesia atau pemimpin-pemimpin Indonesia ini adanya pemberontakan yang sesungguhnya pemberontakan, tetapi dituduhkan pembunuhan etnis Tionghoa begitu. Nah, tuduhan-tuduhan itu tidak berdasar kira-kira begitu. Nah, para tokoh-tokoh nasional di ruangan itu gelagat yang dilihat oleh Pak Said. Saya melihat mungkin karena menghargai tamu sehingga tokoh-tokoh Indonesia ini Bung Karno, Bung Hatta sedang diungsikan, sedang dibuang. Tapi yang ada Jenderal Sudirman, Bung Tomo, Sultan, Ki Hajar Dewantoro di Jogja itu gelagatnya agak diam. Kemudian Pak Said berdiri, membalas tuduhan Mr. Chiang itu. Jadi dalam catatan autobiografi beliau sebutkan pidato kontra Mr. Chiang, membalas Mr. Chiang. Setengah jam saya berdiri membalas tuduhan Mr. Chiang. Subhanallah. Begitu selesai dengan counternya itu, saya kata Pak Said dalam autobiografinya, Jenderal Sudirman menyalami saya. Terima kasih Pak Said, tokoh-tokoh tadi, Sultan, Ki Hajar Dewantoro, Bung Tomo. Itu bisa dibaca di autobiografi yang pernah dimuat Sinar Islam itu. Saya pikir kalau melihat tingkat perjuangan beliau seperti itu, kalau bahasa anak sekarang bukan kaleng-kaleng Pak, itu luar biasa, Masya Allah, satu hal yang membangkitkan semangat kita juga sebenarnya. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih, mungkin saya saja kasarnya yang mendengar ini bergelora. Nah, bagaimana Bapak memandang terkait perjuangan dalam konteks kekinian Pak terhadap bangsa dan negara? Iya Pak. Iya tadi ya. Kalau saya melihatnya, karena memang proses saya dari kecil sudah mendengar kisah-kisah. Ayah saya juga menceritakan, terus kemudian setelah menikah
Bapak Ibu mertua juga mengisahkan. Kemudian pada akhirnya Bapak Ibu mertua meninggal, dokumen resminya ada, saya buka. Itu meningkat itu. Nilai ingin ya meresapi tentang ketulusannya, tentang samina wa atona kepada khalifah dalam jemaat ini gitu. Saya harus berusaha keras untuk menanamkan nilai-nilai kejuangan itu. Cinta tanah air, sebagian dari iman, itu semua nilai-nilai keimanan. Dan sudah menjadi karunia besar jemaat Ahmadiyah ditakdirkan gitu ya, akan menjadi guru umat manusia kelihatannya gitu. Bangsa nantinya pun bangsa-bangsa akan belajar kepada jemaat Ahmadiyah ini. Tentang kepemimpinannya, tentang solidaritasnya, menjadi bukti kebenaran jemaat pada akhirnya nanti. Oleh karena itu di generasi-generasi sekarang kita khususnya orang-orang Ahmadi mesti kembangkan itu ya, kembangkan sifat-sifat yang berjuang untuk rakyat, cinta. Ya seperti nasihat-nasihat Khalifah dan Masih Maud sesungguhnya bentuk karena diwujudkan di dalam tokoh ini, kita mengenang, terus kita sekarang era generasi sekarang, bentuknya mungkin lain, tapi nilai-nilai kan nggak berubah ya. Betul Pak. Gitu. Nilai-nilai yang bisa diserap, nilai-nilai kemudian kita tanamkan dalam diri kita, apalagi ini sudah kita selalu ditanamkan pada diri masing-masing sekemampuan kita untuk mendahulukan agama daripada dunia. Kalau kita berusaha untuk itu, saya kira pertolongan Tuhan juga nanti datang ya. Kita nggak tahu menjadi seperti apa, tapi kalau sudah niatnya benar, kita berusaha keras untuk mengembangkan nilai-nilai itu, takdir bahwa jemaat Ahmadiyah akan menjadi suri teladan sebagai bukti umatan wahidah ya, umat yang satu itu bisa kita saksikan. Masya Allah. Ini sungguh perbincangan yang di luar ini saya Pak. Awalnya ekspektasi saya rupanya begitu dalam, begitu luas juga, dan memang sebagai tolak ukur rupanya para bapak-bapak kita di masa awal sudah memberikan pondasi yang luar biasa. Terima kasih Pak Agung atas banyak sekali poin-poinnya. Mudah-mudahan Pak kita bisa berjumpa dalam episode yang akan datang. Baik, terima kasih. Pemirsa, itulah bincang-bincang kita, ngobrol kita dengan Bapak Agung. Beliau adalah salah satu dari keluarga besar Bapak Said Shah Muhammad yang tadi telah disampaikan begitu luar biasa. Pengkhidmatan terhadap agama, terhadap kemanusiaan, dan terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan perbincangan ini membawa banyak ilmu, banyak hikmah bagi kita sekalian. Dan kita pun mudah-mudahan dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.